Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musallian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak dan Ibu, teman-teman dan adik-adik yang semoga kita semuanya selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilih mana? Dapat uang 100 juta tapi tidak selamat, atau selamat tapi tidak dapat uang 100 juta dan tidak ada pilihan ketiga. Pilih yang mana, Pak? Selamat atau uang 100 juta? Benar. Benar pilihannya selamat? Ya. Adik-adik, temanya Ustadz di kesempatan salat tarawih ini temanya singkat, jangan celaka. Itu deh, supaya adik-adik nggak bingung kalau nyatetnya ya. Kasihan Pak, adik-adik ini nanti kalau dengerin ceramah sambil nulis bingung ya. Makanya diberitahu saja judulnya jangan celaka. Nah, tulis kita jadi ya. Hadirin Bapak dan Ibu, apa bedanya uang 100 juta dengan selamat? Persamaannya banyak. Uang 100 juta tampak, selamat fakta. Tapi yang menarik adalah perbedaannya. Kalau uang 100 juta itu benar-benar kita bisa indrawi oleh panca indera kita, tapi selamat itu ada tapi terkadang tidak terasa. Ada tapi tidak terasa. Contohnya bagaimana? Begini. Kalau ibu bapak pilih uang 100 juta, misal nih, Bapak Ibu pulang dari Masjid An-Nur sampai rumah dapat 100 juta. Apa ekspresinya, Pak? Apa ekspresinya? Hanya sekedar senang? Insya Allah enggak. Tiba-tiba Bapak langsung tertawa, tersenang, bahagia sekali. Ya Allah, Masya Allah, rezeki 100 juta ya Allah. Sholat di Masjid An-Nur penuh berkah ya Allah. Senang, Pak. Luar biasa. Pertanyaan saya, kalau Bapak pilih selamat, karena menurut Bapak Ibu, selamat itu mengalahkan nilai dari 100 juta. Tapi menariknya, ketika Bapak Ibu pulang dari Masjid An-Nur sampai rumah, selamat. Ada ekspresinya, Pak? Ada ekspresinya? Biasa. Nggak ada kalimat, Masya Allah, Allahu Akbar, rezeki Allah, selamat. Nggak ada, Pak. Berarti aslinya bawaan kita lebih senang 100 juta. Aslinya loh. Tapi kalau secara kesadaran kita, saya ulangi lagi, kesadaran kita, bukan logika kita, bukan akal kita, tapi kesadaran kita lebih senang dengan keselamatan. Karena harga keselamatan mengalahkan harga 100 juta. Dari mana? Ya, contoh sederhana yang dialami oleh sahabat kami. Kecelakaan di depan RSI Wonokromo, Pak. Langsung dibawa ke rumah sakit RSI, kurang lebih 7 hari di RSI, semuanya free, Pak. Apa yang terjadi? Pulang, lalu berucap kepada saya ketika saya jenguk beliau 2 bulan setelah kejadian itu. Apa kata beliau? Her, baru kali ini aku mengalami kecelakaan penuh berkah. Kalimatnya gitu, Pak, tanpa saya kurangi sedikit pun. Saya baru pertama kali ini mengalami kecelakaan penuh berkah. Saya tanya, emang gimana ceritanya Ustaz? 1, kok kecelakaan saya itu pas di depan rumah sakit. Jadi nggak usah susah-susah langsung masuk rumah sakit. Kakinya patah, Pak. 2 anggota tulangnya itu ada yang patah lah, kaki kanannya. Yang kedua, semua biaya rumah sakit di cover oleh wali murid. Maka saya free, nggak bayar sama sekali. Berkah yang ketiga, ketika murid saya jenguk saya, itu selalu menitipkan amplop putih, Pak. Amplop putih kepada saya. Lalu setelah saya selesai pulang ke rumah, amplop putih itu saya hitung. Ternyata jumlahnya sekarang bisa membangun lantai 2 rumah saya. Ini kecelakaan penuh berkah. Kecelakaan di depan rumah sakit, free gratis, plus dapat amplop dari murid-muridnya yang menjenguk, Pak. Dan amplopnya bisa bangun lantai 2 rumahnya.
Nggak usah ditanya lagi lah jumlahnya berapa. Apa yang terjadi? Saya tanya balik kepada beliau, Ustaz, gimana Ustaz? Kaki kirinya kan masih sehat. Kaki kirinya patah lagi Ustaz, kecelakaan lagi, insya Allah lantai 3 akan kebangun. Apa jawaban beliau yang pernah merasakan kecelakaan penuh berkah? Beliau menjawab, enggak mau celaka. Padahal beliau pernah merasakan kecelakaan penuh berkah loh Pak. Tapi disuruh celaka lagi, enggak mau. Kenapa? Karena bawaan kesadaran kita ingin selamat Pak. Nah menariknya, di bulan Ramadan Allah sudah setting, Allah sudah siapkan, Allah sudah kondisikan keselamatan bagi diri kita. Dan menariknya, satu, kita butuh selamat. Benar? Benar, kita butuh selamat. Allah sajikan keselamatan. Sesuatu yang kita butuhkan, mau tidak mau sebenarnya harus kita ambil. Sebagaimana orang sakit butuh obat, di depannya ada obat. Lalu dia tidak meminum obat itu, maka dia termasuk orang yang apa Bapak Ibu? Orang yang tidak hanya sebatas rugi. Contoh saya Pak, saya haus. Serius, saya haus ini. Saya tadi baru buka itu hanya dengan 1 kolak saja sampai saat ini Pak. Ini saya haus. Di depan saya sudah ada minum. Saya bisa meminum air ini. Dan air ini kebutuhan saya saat ini. Tapi pertanyaan saya, air ini tidak saya minum. Apa yang terjadi pada diri saya? Saya menyakiti diri saya sendiri Pak. Kita butuh keselamatan. Allah hadirkan di bulan Ramadan. Kita tinggal mengambil keselamatan itu, tapi tidak kita ambil keselamatan itu. Bukan kita rugi lagi, bukan kita menyakiti diri kita sendiri, tapi kita malah mencelakai diri kita sendiri. Nah menariknya, di bulan Ramadan ini kan sajiannya Allah sesuatu yang sifatnya kayak keselamatan. Apa? Ada, tapi sering tidak kita sadari. Saya ulangi lagi, Allah sajikan di bulan Ramadan ini sesuatu yang nilainya wow, ada, tapi seringkali tidak kita sadari Pak. Kayak selamat tadi itu, kita lebih senang sama uang 100 juta tadi, ekspresinya. Maka coba kita lihat, janjinya Allah di bulan Ramadan itu semuanya terkait dengan hal yang ada, tapi sering tidak kita akui dan kita sadari. Istilah mudahnya, yang dijanjikan Allah, semuanya gaib. Gaib itu bukan artinya tidak ada. Gaib itu artinya ada, tapi tidak tampak oleh indera kita. Tapi ada itu. Kayak keselamatan. Kita selamat pulang sampai rumah. Faktanya selamat, ada keselamatan. Tapi kita jarang dengan kesadaran merasakan keselamatan itu. Maka perhatikan panggilannya. Bapak dan Ibu izin. Saya selalu husnuzon jamaah Masjid An-Nur, Prapen Indah. Ini kan para penghafal Quran Pak. Benar. Halo? Saya husnuzon, saya punya prasangka Pak, bahwasanya jamaah Masjid An-Nur ini para penghafal Quran. Benar? Loh kok ragu-ragu tuh? Imamnya saja Ustaz Syauki Mubarak yang Masya Allah famous, terkenal se-Surabaya, sekitarnya sampai Jawa Timur. Masuk jamaahnya nggak hafal Quran? Oke, kata Ustaz Syauki biasanya kalau tes penghafal Quran itu dites sambung ayat. Untuk memastikan prasangka saya, kalau panjenengan penghafal Quran, tolong Pak disambung ayat ini nggih. Tapi tetap saya husnuzon panjenengan penghafal Quran kok. Saya tes sambung ayatnya. Tolong disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Masya Allah. Hafal loh panjenengan Ustaz. Masya Allah muridnya Ustaz Syauki hafal-hafal. Tes agak lagi naik dikit lah, naik. Itu kan masih di awal-awal Pak, Al-Baqarah kan masih di awal-awal. Level rendah lah itu ya. Naik lagi. Fala khaufun alaihim walahum. Masya Allah, masih hafal loh. Yang terakhir level agak jauh lagi, agak naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Itu padahal terakhir-terakhir loh Pak, sudah paling level tinggi loh itu. Hafal panjenengan. Masya Allah. Bapak Ibu, panggilan ayat Ramadan tadi apa panggilan pertamanya? Ditujukan untuk siapa? Orang yang beriman. Iman itu meyakini yang gaib apa meyakini yang nyata? Gaib. Yu'minuna bil ghaib. Oke. Coba perhatikan sajian Allah di bulan Ramadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
semuanya sajian kenikmatan ini gaib. Nggak ada Allah janjikan di bulan Ramadan sesuatu yang sifatnya tampak dan nyata sebagaimana uang 100 juta. Contoh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Ampunan gaib apa nyata? Ampunan gaib apa nyata? Gaib. Ada tapi nggak tampak. Pintu surga dibuka dengan seluas-luasnya. Gaib apa nyata? Gaib. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Gaib apa nyata? Gaib. Maaf, doa orang yang berdoa saat berpuasa diijabah. Gaib apa nyata? Ijabah itu gaib, masih pada tataran gaib. Singkatnya, bau mulut orang yang berpuasa harum sekali. Gaib apa nyata? Gaib. Nyatanya bau. Maka kita harus akui sebagai orang yang beriman, yang gaib itu nilainya lebih tinggi daripada yang nyata. Contoh sedekah. Rasulullah paling dermawan di bulan Ramadan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, sedekah Pak, sedekah. Gaib apa nyata janjinya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamatsali habatin 700 kali lipat. Gaib apa nyata? Gaib, Pak. Tapi semuanya itu ada. Diawali dengan kita meyakinnya dulu, yakin dulu, iman dulu. Nanti Allah akan tunjukkan kok dengan caranya Allah. Contoh saja misalnya dalam urusan sedekah. Tadi saya mendengar, Masya Allah banyak yang bersedekah di Masjid An-Nur tadi. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kenapa uang ini yang aslinya cuma 1 nilainya bisa kemudian nilainya harganya melangit? Saya punya uang 1 golden, angkanya 1 Pak. Keluaran tahun 1790, zaman VOC. Ini kalau sekarang dihargai, itu kurang lebih sekitar double digit. Pertanyaan saya sederhana, kenapa angka yang 1 jadi menjadi belasan juta? Kenapa Pak? Kenapa? Karena ini disimpan. Oleh siapa? Oleh manusia. Bayangkan, barang yang disimpan oleh manusia harganya bisa berkali lipat. Bayangkan kalau harta itu kita simpan dengan menitipkan kepada Allah. Angkanya lebih besar apa tidak Pak? Kita nitipnya sama Allah loh. Sedekah yang panjenengan berikan itu lebih besar daripada angka yang ini. Cuma saat ini tidak tampak. Maka kalau kita ingin melihat bulan Ramadan ini, cari yang sifatnya memang gaib, karena itu lebih bernilai daripada yang tampak. Dan yang terakhir, yang paling wow di bulan Ramadan menurut saya itu 2. 1, sesuatu yang menyenangkan, itu namanya pengabulan doa. Coba bayangkan Pak, berdoa saja, mulai kita sahur sampai berbuka 14 jam, doa kita itu per detiknya itu dijabai sama Allah. Menyenangkan nggak Pak? Menyenangkan, karena doa itu ada urusan selain sama Allah, ada urusan dengan keinginan kita pribadi, kan seneng. Coba panjenengan berdoa, misalnya mulai sahur sampai berbuka, kan doanya mustajabah. Salah satu naturadu da'watuhum as-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai berbuka, tiap detik doa panjenengan punya potensi untuk dikabulkan. Dan doa itu bukan hanya sekedar ibadah kita kepada Allah, tapi ada sesuatu yang menyenangkan bagi diri kita. Contoh, panjenengan berdoa, jujur, lebih senang yang mana? Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Atau yang 2, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Plus ya Allah, mohon ya Allah, mobil Alphard ya Allah, Alphard yang warna putih, gratis ya Allah. Kalau Alphard nggak ada ya Innova, nggak apa-apa ya Allah, misalnya. Lebih suka yang mana Pak? Pertama apa 2? Jujur. Pasti ada yang urusan keinginan kita. Tapi yang lebih hebat bukan urusan doa, per detiknya dikabulkan sama Allah. Tapi 1, ampunan. Pagi hari man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Soma, puasa, pagi sampai buka, dosanya diampuni. Nanti malam kayak gini, man qoma ramadhana, ganti hadisnya, qoma, dosanya diampuni. Jadi 24 jam di bulan Ramadan
dosa kita diampuni Pak, punya potensi itu per detiknya. Pertanyaan saya sederhana sebagai penutup, kalau hidup kita tidak punya dosa, apa yang kita dapatkan Pak? Kalau kita nggak punya dosa, dosanya diampuni sama Allah di bulan Ramadan, apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akan mendapatkan keselamatan. Maka menariknya ditutup sama Rasulullah tentang bulan Ramadan itu akhirnya bagaimana? Saya tutup dengan satu hadis ini. Ketika Rasulullah SAW sedang naik ke atas mimbarnya, menapaki tiap 3 undukan mimbarnya, Rasulullah mengatakan, rogima anfu, rogiba anfu, rogiba anfu, celaka, celaka, merugi, rojulin, seseorang yang man adaraka Ramadan falam yughfar lahu, merugi, celaka orang yang ketemu bulan Ramadan tapi dirinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah siapkan, nikmati. Jika kita tidak menikmatinya, kita akan celaka. Wal iyadu billah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.